Perhatian, semua warga Kelurahan Margahayu hari berkumpul di balai warga karena ada pemberian informasi penting. Ada apa ya Pak RT manggil-manggil? Mungkin disuruh kerja bakti mingguan kali ya Bu. Pembagian sembako mungkin ya Bu Ibu. Assalamualaikum Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Selamat pagi, perkenalkan saya Alia dari Dinas Kesehatan. Waalaikumsalam. Perkenalkan juga saya Raihanul dari petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi. Pada pagi hari ini, kami akan memberikan penyuluhan terkait penanganan bencana kebakaran. Karena pemukiman kelurahan Warga Jaya ini padat penduduk, maka kami akan menjelaskan beberapa hal tentang itu. Betul sekali, saya akan jelaskan tentang apa itu kebakaran. Kebakaran merupakan kejadian yang muncul dari adanya api yang tidak terkontrol yang disebabkan oleh korsleting listrik, rokok, dan bahan kimia. Kita harus memahami 3 tips untuk menangani bencana kebakaran, yaitu pahami, kenali, dan tangani. Hal yang harus dipahami beberapa penyebab kebakaran secara umum adalah konsleting listrik, ledakan kompor tabung gas, lilin atau korek yang tersulut, terkena sambaran petir. Kemudian hal yang harus dikenali yaitu mengenai resiko yang mungkin terjadi karena kebakaran, yaitu terkurung atau terkena api, tertimpa puing bangunan yang terbakar, kekurangan oksigen karena asap tebal, dan terluka karena panik. Dan hal yang harus diwaspadai adalah instalasi listrik yang buruk, tidak ada hidron atau sumber air yang sulit dijangkau, perumahan padat dan akses yang sempit, bangunan berbahan kayu, dan gedung atau tempat yang terdapat penyimpanan bahan bakar. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang harus dilakukan untuk menangani bencana kebakaran adalah sebelum hal itu terjadi, maka Bapak dan Ibu harus rapikan instalasi atau sistem perlistrikan dengan baik. Simpan bahan yang mudah terbakar di tempat aman, jangan tutup semua jendela dengan teralis, buat akses yang mudah untuk sumber air. Dan pada saat bencana kebakaran terjadi, harap Bapak dan Ibu jangan panik, perhatikan sumber api, evakuasi semua anggota keluarga, matikan listrik dan kompor, fungsikan barang-barang yang penting, basahi badan, kenakan baju atau selimut yang basah, balut tangan dengan kain yang basah jika memegang pintu yang panas. Jika ada asap, tutup hidung dan menunduk karena udara bersih ada di bawah. Segera minta bantuan atau hubungi pemadam kebakaran. Dan sesudah kejadian kebakaran, segera menyingkir jika daerah bebas kebakaran mengeluarkan panas atau asap. Jangan masuk ke tempat yang belum dinyatakan aman dan gunakan sarung tangan dan alas kaki ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah dapat dimengerti penyuluhan yang diberikan? Oh, seperti itu ya. Terima kasih ya Mbak. Tahap preparedness. Setelah diberikan penyuluhan terkait kebakaran, pada keesokan harinya Pak RT, warga, dan BNPB berdiskusi terkait pembuatan sarana prasarana untuk penanganan bencana. Perhatian, warga Kelurahan Margahayu harap berkumpul di balai warga. Ada apa ya Pak? Apakah ada informasi yang sangat penting untuk kami? Baik, perkenalkan kami dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sehubung dengan persiapan dalam menghadapi suatu bencana, maka dihimbau untuk warga Kelurahan Margahayu untuk bergotong royong membuat sarana dan prasarana untuk penanganan bencana, yaitu terdiri dari tempat pengungsian, posko kesehatan, rumah ibadah, dapur umum, dan toilet umum. Baik Pak, saya dan warga berupaya membuat
sarana prasarana untuk itu sebagai persiapan dari kami untuk menghadapi sesuatu bencana. Nah, dan saat bencana terjadi, maka diharapkan semua warga berkumpul di balai warga sebagai titik kumpul evakuasi. Warga pun bergotong royong untuk membuat sarana dan prasarana tersebut. Setelah 1 bulan diadakan sosialisasi dan penyuluhan untuk persiapan menghadapi bencana, di Kelurahan Margahayu terjadi ledakan tabung gas yang bocor. Kejadian ini bermula saat seorang warga bernama Nyonya N yang pergi ke pasar dan di rumah tidak ada orang kecuali anak Nyonya N yang berusia 10 tahun sedang tidur. Dan saat ledakan terjadi, api menyambar ke seluruh bagian dapur hingga ke ruang keluarga. Api terus menyambar dan membakar arus listrik rumah korban hingga menyebar ke rumah Nyonya L yang merupakan tetangga sebelah rumah Nyonya N. Api menyambar begitu cepat dikarenakan pemukiman yang padat penduduk dan cuaca yang sangat terik. Tolong, kebakaran. Ada asap di rumah Ibu Nani. Tolong. Cepat, kita ambilkan air. Ayo semuanya, bantu siram. Ayo, tolong. Di dalam rumah ada anak Ibu Nani. Dia kejebak di kamar. Ayo cepat kita tolong. Warga pun berupaya menolong anak Bu Nani yang terjebak di dalam rumah dengan melindungi diri mereka menggunakan selimut tebal yang sudah dibasahi dengan air. Setelah 5 menit, warga 3 sampai di rumah Pak RT. Assalamualaikum Pak RT, saya ingin menyampaikan saat ini terjadi kebakaran di rumah Bu Nani Pak, bagaimana Pak? Waalaikumsalam. Baik, saya segera menelpon damkar untuk kesini ya. Ayo kita ke lokasi sekarang. Baik Pak, mari kita ke lokasi sekarang. Setelah 10 menit, pemadam kebakaran pun tiba di lokasi kejadian. Permisi, semua warga harap minggir dulu ya. Biarkan kami masuk untuk memadamkan api. Baik Pak, tolong selamatkan warga saya Pak. Baik Pak, saya dan tim akan berupaya sebaik mungkin untuk menolong. Petugas pemadam pun berupaya memadamkan api yang masih berkobar serta membantu mengeluarkan warga yang masih terjebak di dalam rumah. Di sisi lain, Pak RT pun menghubungi para medis dan kepolisian. Tim Basarnas pun turut membantu mengevakuasi warga ke balai warga atau tempat yang dijadikan titik kumpul saat bencana. Pak RT, anak saya sesak napas Pak. Tolong anak saya Pak. Saya sudah menghubungi para medis dan kepolisian. Mungkin sebentar lagi mereka akan datang. Mohon semua anak ibu ini dibawa saja ke balai warga, karena di sana pasti lebih aman. Baik, Pak. Setelah 6 menit, para medis dan kepolisian pun datang. Permisi Pak, saya Parat Lisda dari RSUD Bekasi yang ditugaskan untuk membantu pertolongan pertama korban kebakaran saat ini. Di mana ya Pak tempat untuk evakuasi para korban? Iya Sus, di balai warga, di seberang jalan sana. Baik Pak, saya ke sana sekarang untuk melakukan pertolongan pertama pada korban. Selamat siang Pak, apakah benar dengan Bapak Rahman selaku RT 11? Iya Pak, benar. Tolong bantu kami Pak untuk mengamankan warga saya Pak. Banyak warga yang ingin menerobos masuk ke rumah untuk menyelamatkan barang keluarga mereka Pak. Baik, saya sudah mengerahkan tim saya untuk mengamankan warga tersebut. Baik Pak. Di sisi lain, perawat pun tiba di balai warga dan bersamaan dengan tim Basarnas yang terus berdatangan membawa warga yang dievakuasi. Dek, apakah adik masih bisa mendengar saya? Saya Parat Lisda dari RSUD Bekasi ditugaskan untuk menolong adik saat ini. Iya Sus, saya agak sesak. Kaki saya sakit dan perih. Hasil pengkajian RW, tidak ada sumbatan atau sekret. Hasil pengkajian breathing, nafas cepat dan dangkal frekuensi nafas 26 kali per menit, adanya penggunaan otot bantu nafas, circulation, nadi 88 kali per menit, CRT kurang dari 3 detik,
disability, kesadaran alert atau dapat berespon, exposure, luka bakar di ekstremitas dekstra, tibia hingga tarsal grade 2, perawat memberi tanda triase kuning pada pasien tersebut. Tolong ikuti saya ya. Tarik nafas dalam. Lalu buang. Tarik lagi. Buang lagi melalui mulut. Kemudian saya akan pasang oksigen untuk Ade ya. Iya, Sus. Saya siram dulu luka Ade ya dengan air. Setelah ini, Ade ikut saya ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Setelah melakukan triase dan pertolongan pertama kepada seluruh penyintas, perawat bergantian tugas dengan perawat lainnya untuk merawat penyintas kebakaran di Balai Warga Kelurahan Margahayu. Setelah 9 jam pasca kejadian, api sudah berhasil dipadamkan. Pak RT izin tanya, untuk kebutuhan dapur umum bagaimana ya Pak? Uang dan bahan pangan habis terbakar semua. Untuk bahan pangan, saya sudah melapor ke Pak Lurah. Kata beliau akan mengirimkan bahan makanan dari pihak pemerintah. Setelah 1 jam, bantuan logistik pun datang. Bantuan bahan pangan sudah datang. Silakan untuk ibu-ibu yang tidak ada halangan kesehatan bisa membantu untuk mengolah makanan untuk makan malam hari ini. Setelah 3 hari pasca bencana kebakaran, perawat memberikan penyuluhan kesehatan kepada penyintas kebakaran di balai warga atau tempat pengungsian. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik sekalian. Perkenalkan, saya perawat Vika dari RSUD Bekasi yang ditugaskan untuk membantu ibu dan bapak selama bencana kebakaran ini. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan terkait pertolongan pertama saat luka bakar atau kondisi kebakaran. Kurang lebih 20 menit. Tujuannya agar ibu dan bapak sekalian mengetahui cara yang benar dalam menangani luka bakar, sehingga kerusakan kulit lebih lanjut dapat diminimalisir. Bagaimana? Apakah Bapak dan Ibu sekalian bersedia? Waalaikumsalam, baik Sus. Baik Bu, saya akan jelaskan saat terjadi kebakaran harap tetap tenang, segera lapor ke RT atau RW atau segera keluar rumah atau area kejadian. Nanti Ibu atau Bapak bisa terkena api dan bisa terjadi luka bakar. Kalau sudah terkena api dan terkena kulit, saya harus apa Sus? Baik, kalau sudah terjadi luka bakar, amankan korban terlebih dahulu dari lokasi kejadian, bebaskan area tubuh yang dari perhiasan, longgarkan pakaian atau baju dengan bahan yang panas, dan segera ambil air biasa, siram air tersebut ke bagian tubuh yang terluka sampai 20 menit. Setelah bungkus bagian tubuh yang terluka dengan plastik bersih atau plastik wrap atau perban jika ada, dan segera melapor ke pelayanan kesehatan. Izin bertanya Sus, kalau pakai odol atau kecap apakah boleh? Tidak diperkenankan menggunakan odol, kecap, atau bahan-bahan lainnya Bu, karena itu membuat kulit makin iritasi dan bahaya. Lebih aman dan dianjurkan untuk menggunakan air dan disiram ke bagian yang luka. Oh seperti itu, baik terima kasih Sus atas penjelasannya. Baik, mungkin itu saja pendidikan kesehatan yang bisa saya sampaikan. Coba di sini siapa yang bisa menjelaskan tentang pertolongan luka bakar yang sudah saya jelaskan tadi? Saya Sus. Pertama, amanin korban dulu. Setelah itu, bebaskan area tubuh dari perhiasan dan baju atau longgarkan pakaian. Segera ambil air biasa, lalu siram air tersebut ke bagian tubuh yang terluka. Sampai 20 menit. Setelah itu, bungkus bagian tubuh yang terluka dengan plastik bersih. Bagus Bu, betul sekali. Baik itu saja mungkin pendidikan kesehatan pada hari ini. Saya pamit dulu, besok saya akan kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Baik Sus, terima kasih. Pak RT beserta Pak Lurah, Pak Camat, dan kepolisian mendiskusikan dan merencanakan relokasi di wilayah Kelurahan Margahayu. Baik,
Berdasarkan pengamatan dan laporan yang terjadi, terdapat 15 rumah yang terdampak. Dari keseluruhan, total 21 rumah di lingkungan RT 11 RW 7. Saya sudah membuat catatan untuk dilaporkan ke dinas pemerintahan setempat untuk membicarakan relokasi pada penyintas kebakaran yang terdampak. Putusan akan diumumkan selanjutnya ya. Baik Pak Polisi, terima kasih telah membantu saya dan warga RT 11 selama kejadian ini. Tolong kabari saya segera jika sudah ada hasil putusan dari pemerintah. Baik Pak, sama-sama, tetap jaga kesehatan ya.